warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah SST MKAP adalah dosen tetap dari Akademi Kebidanan Batari Toja Watampone yang terletak di Jalan Poros Majang nomor 17 Kabupaten Bone. Saya menjadi dosen di Akademi Kebidanan Batari Toja Watampone ini sejak tahun 2014. Saya menempuh beberapa mata kuliah yang diberikan dari Akademi Kebidanan Batari Toja Watampone. Salah satunya yaitu mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan yang dimana berproses pada semester 3, di mana mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini berbobot 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Dan dalam proses perkuliahan untuk mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini berproses selama 16 minggu yang terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini terdiri dari beberapa pokok pembahasan. Di antaranya adalah yaitu yang pertama adalah konsep dasar asuhan kehamilan, kedua perubahan fisiologis pada kehamilan, ketiga perubahan anatomi fisiologi pada ibu tiap trimester, keempat yaitu adaptasi psikologis dalam masa kehamilan, kelima kebutuhan dasar pada masa kehamilan, keenam adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, ketujuh adalah asuhan pada kehamilan, kunjungan ulang dan kunjungan awal pada ibu hamil, kedelapan adalah deteksi dini risiko tinggi pada kehamilan serta penanganan awal kegawat daruratan pada masa kehamilan, kesembilan adalah dokumentasi asuhan kehamilan. Dan kehamilan ini yaitu di mana mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk menciptakan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal yang excellent dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan serta hasil evidence dalam praktek antenatal dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang berfokus pada upaya preventif dan protektif serta deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan dalam pemberian asuhan kebidanan yang dibutuhkan oleh ibu dengan pendekatan. Deskripsi mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini adalah memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari konsep, sikap, dan keterampilan serta hasil evidence dalam praktek antenatal yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya protektif dan proaktif dan serta deteksi dini komplikasi, penanganan awal kegawat daruratan serta pendokumentasian. Dan pada mata kuliah asuhan kehamilan ini saya memberikan bobot penilaian kepada mahasiswa yaitu ujian akhir semester untuk UAS yaitu sebanyak 20% dan untuk penugasan itu sebanyak 10%, sedangkan ujian praktek 40% dan kehadiran 30%. Di mana metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan metode pembelajaran problem based learning, tutorial, replay, ceramah, smart group discussion learning, Google Meet, dan learning. Karena di Akademi Batari Toja Watampone telah menyiapkan learning untuk para dosen dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua nak? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi hari ini kita bertemu lagi ya di mata kuliah Asuhan Bidana Kehamilan untuk pembahasan pokok pembahasan yang keempat ya, adaptasi psikologis dalam masa kehamilan. Nah, di sini sebelum mulai menjelaskan psikologisnya dalam masa kehamilan, kita kemarin kan sudah belajar kan? Ya. Tentang apa? Sampai masih ingat? Atau lupa nih? Apa? Fisiologis. Oke, perubahan fisiologis dan anatomis pada masa kehamilan. Apa yang mau mulai kena? Perubahan fisiologis. Yang lagi nak? Perubahan. Oke. Apa lagi? Pencernaan. Pencernaan. Apa lagi? Saraf pusat, payudara ya. Jadi itu adalah perubahan anatomisnya, sedangkan perubahan fisiologisnya itu akan bahas hari ini. Jadi perubahan anatomis itu akan bersangkut dengan perubahan fisiologis ya. Nah, di sini capaian yang harus kalian capai yaitu dapat menguraikan adaptasi psikologis dalam masa kehamilan ya. Jadi nanti setelah ini kalian sudah tahu bahwa oh ternyata perubahan psikologis pada masa kehamilan itu ini ya. Jadi beda pada saat ibu perubahan anatomi dan fisiologisnya ya. Nah, materinya ada dua, yaitu adaptasi psikologis pada kehamilan dan kebutuhan psikologis ya. Untuk materi yang pertama itu adaptasi psikologis pada kehamilan, yaitu tiap trimester. Ada berapa trimester dalam kehamilan? 3. Di trimester 1 ini adalah dapat meningkatkan hormon progesteron dan estrogen dalam tubuh ibu, menyebabkan timbulnya mual dan muntah. Jadi ini mengakibatkan, jadi kalau ada ibu hamil yang mual muntah itu sudah wajar ya, kecuali dia misalnya masuk angin, beda ya. Ya, kalau mual muntah yang pada saat ibu hamil itu memang beda ya, karena itu perubahan hormon dalam tubuh ibu. Jadi hampir dari 80% ibu hamil itu biasa mengalami ini pada awal-awal kehamilan di trimester 1. Oke. Nah, yang terjadi juga itu yang sering dialami itu ya merasa gembira karena ya maksudnya senang, perasaan psikologisnya senang, oh saya bisa hamil ya, kondisi tubuhnya oh iya saya mampu tidak ini. Namun di dalam masa trimester 1 juga itu ibunya biasanya juga pusing, stres menghadapi nggak mampu tidak saya hamil selama 9 bulan ya. Nah, yang berikutnya adalah terbuka atau diam-diam. Nah, biasanya ibu kalau memang dasarnya dia pendiam, dia diam-diam saja walaupun dalam hatinya gembira dengan kehamilannya, namun biasanya dia diam-diam memikirkan apa sih, banyak menjadi pertanyaan dalam tubuhnya. Apalagi kalau dia masih muda, ya orang yang mungkin pendidikannya juga tidak sampai seperti kalian ini. Ya kalau kalian kan sudah tahu, mereka mungkin kurang pengetahuan lah, dia banyak terdiam mencari apa sebenarnya yang terjadi sama dirinya. Ya, berikutnya itu, ibu merasa tidak sehat dan seringkali membenci kehamilannya. Ini yang tadi diam, dia stres, pusing, ya sehingga dia penuh maksudnya pun di otaknya saya harus bagaimana ini dengan kehamilan, ya. Jadi dia merasa tidak sehat dan seringkali membenci kehamilannya. Iya, karena pikirannya mampu tidak dengan perubahan yang terjadi sama dirinya. Dia mudah marah, dia tidak punya nafsu makan, apalagi kalau hidangnya kelewatan. Karena orang itu ada yang hidangnya memang berlebih, ada juga yang tidak. Ya tergantung dari psikologis itu sendiri. Ya, oke. Dan berikutnya itu merasakan efek terhadap kehamilannya ini, merasa apa ya? Apa sih yang tidak enak dalam dirinya, ya? Nah, merasa terpenjara oleh tugas menjadi ibu. Ini dia baru awal-awal kehamilan dia sudah pikirkan, saya nanti kalau hamil harus begini, ya. Apalagi kalau dia mendapatkan informasi dari mungkin orang yang memberikan informasi juga tidak pas, sehingga dia mendapatkan informasi yang kurang jelas. Ya, jadi kita sebagai tenaga kesehatan sejak dini itu memberikan penjelasan kepada ibu hamil. Jadi sekarang kan ada namanya konseling chatting, jadi persiapan menjadi ibu. Ya, jadi orang yang sudah menikah itu bukan hanya sudah selesai menikah selesai masalah, tidak ya.
harus mempersiapkan diri menjadi ibu. Berikutnya jalan antisipasi dan depresi karena adanya perasaan tidak nyaman, terutama pada ibu yang tidak menginginkan kehamilannya. Ini yang biasa hamil luar nikah, ataukah sudah menikah cuman belum memiliki anak. Ada ya, ada orang memang dia mau menikah cuman tidak memiliki anak dulu, mungkin sudah menikah sudah 3 tahun baru memiliki anak. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang tersebutnya. Kecewa, menolak, kecemasan dan kesedihan ini yang juga menyambut dengan tadi kalau dia tidak menginginkan kehamilannya, hamil di luar nikah, ini yang sering terjadi. Ya, ya. Bahayanya itu biasa terjadi apa? Terjadi abortus sama itu ya. Ini adanya perasaan cemas dan marah karena adanya punya tanggung jawab sebagai ibu ini. Dia baru awal-awal trimester 1 dia sudah memikirkan nanti, apalagi kalau memang keterbelakangan dari keluarganya juga yang tidak bagus, tingkat stresnya kan lebih tinggi. Apalagi juga kalau kurang perhatian dari suami atau keluarga, ya. Nah, berikutnya ini penerimaan atau menolak perubahan fisiknya. Perubahan fisiknya dari tadi kemarin makannya, emosinya tidak stabil. Dia memikirkan sudah awal saya awal kehamilan orang dia lihat orang besar perutnya mungkin bagaimana saya nanti apalagi kalau orang kecil ya bawa-bawa ke sana kemarin itu jadi pikirannya ya. Nah, pada trimester 1 itu ini kemungkinan terjadi keguguran, jadi kalau ibu hamil harus kita berikan konseling yang baik. Dan pada trimester 1 juga itu untuk penurunan pada libido ya. Jadi kalau di trimester 1 itu penurunan libido, nanti trimester 3 akan naik kembali. Kebutuhan untuk berkomunikasi secara terbuka jujur dengan suami sangat diperlukan. Jadi inilah pendampingan suami, keluarga yang penting karena psikologis sebenarnya itu bukan penyakit dari tubuhnya ibu sendiri ya. Nah, di trimester 2 dikatakan periode sehat. Kenapa dikatakan periode sehat? Gimana? Ini tubuh ibu sudah menyelesaikan diri dengan perubahan. Hormonnya meningkat, rasa tidak nyaman berkurang, jadi rasa yang kemarin mual, tidak enak tidur, moodnya sudah tidak stabil. Kalau masih di trimester kedua berapa bulan nak? 4 sampai 7. Oke, nah ini baru sudah mulai besar, ibu sudah menerima kehamilannya. Ini yang paling penting. Gerakan bayi dan denyut jantung. Jadi seorang ibu di trimester kedua itu senang, dikatakan periode sehat karena dia sudah merasa senang. Alhamdulillah, anak ternyata ada. Beda kalau di trimester 1 kan belum goyang-goyang, belum ada dirasa, kecuali kalau memang pemeriksaan WSG ya. Baru tetap kalau sudah trimester 2 sudah mulai besar, sudah kelihatan muka, sudah terbentuk dengan ya. Oke. Nah, di trimester ketiga di sini dikatakan periode menunggu atau waspada. Kenapa dikatakan ini? Karena di sini yaitu penurunan waspada karena rasa gelisah bahwa bayinya tersebut akan datang setiap saat dengan mengawasi atau menunggu tanda serta gejala persalinan. Kan kalau dia ibu sudah masuk trimester 3, kita sebagai bidan sudah menjelaskan sama ibunya tanda-tanda persalinan itu bagaimana, persiapan persalinan apa yang dia siapkan. Ya, jadi ini yang membuat ibu biasa jadi stres. Jadi kalau kita sebagai bidan jangan juga harus semua diberikan informasi sama ibunya ya. Jadi kita juga bisa memberikan informasi kepada keluarga atau suaminya. Ya, jadi pada trimester ketiga ini jangan saja ibunya yang diinformasikan. Nah, ketidaknyamanan sementara meningkat, akhir kehamilan ya. Ini tadi ibu bilang di trimester ketiga itu libidonya akan semakin meningkat. Karena kalau di trimester 1 libidonya menurun. Nah, kita masuk di untuk pembahasan kedua itu kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan psikologis itu yang pertama adalah support keluarga. Ya, psikologis itu dapat terganggu akibat dari kurangnya perhatian dari keluarga. Ya, keluarga adalah tempat curhatnya ibu, tempat mengadu, tempat untuk berbagi, ya terutama suami, orang tuanya. Jadi disarankan ibu-ibu itu kalau misalnya nanti insya Allah kalian buat praktek ya atau di mana suami datang cerita sendiri, disarankan tubuh siapa bisa temani ya, suaminya kah, mau kakaknya kah, mau adiknya kah, atau mamanya kan tidak masalah, ya ibu ditemani supaya
Apa yang kita informasikan bukan cuma itu saja yang dengar, ada keluarganya bisa dengar. Ya, support keluarga itu paling penting. Berikutnya adalah support dari tenaga kesehatan. Selain dari keluarganya, kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai bidan, jangan juga karena dia lagi emosi, lagi banyak masalah, datang pasiennya yang memang butuh perhatian, butuh informasi, kita berikan dia informasi yang salah. Misalnya gini, pasien datang, Bu, kenapa ini Bu? Saya ini kehamilan 7 bulan ya. Baik saya kurang gerak. Jawabannya apa? Begitu memang. Itu tidak boleh ya. Begitu memang mau 7 bulan karena besar nih, tidak bisa gerak, tidak boleh ya. Ya, jadi kita harusnya sebagai bidan, oh iya Bu, kena berapa kali gerak dalam sehari. Dampingi ibu, karena ibu itu butuh perhatian. Ya, karena kalau 9 bulan sudah 7 bulan ibunya, bayinya sudah 7 bulan tidak terlalu bergerak, itu jadi pertanyaan besar. Ya jangan dibilang oh begitu memang karena besar memang bayinya menjadi susah untuk goyang, itu tidak boleh ya. Jadi kita harus berikan dia penjelasan yang benar sambil kita sebagai bidan mendampingi. Ya. Berikut adalah rasa aman dan nyaman selama kehamilan. Nah, ini kita sebagai bidan menjelaskan sama itu bahwa kehamilan itu adalah proses yang fisiologis terjadi pada seorang wanita. Ya, orang hamil itu bukan orang sakit. Itu yang harus kita jelaskan sama ibu bahwa kesiapan itu menjadi ibu juga harus dijelaskan. Jadi ibu jangan khawatir memberikan ini ya, jelaskan. Oke, berikutnya adalah persiapan menjadi orang tua. Nah, ini yang paling penting, pendampingan. Ya, harus kita jelaskan sama ibu bahwa ibu harus siap jadi ibu. Karena bukan saja nanti setelah melahirkan ibu harus fokus sama bayi, bukan lagi harus ada suami, ada keluarga. Jadi banyak. Ya. Berikutnya adalah ini persiapan ini bagi anak yang misalnya sudah 4 anaknya tapi setiap tahun ada. Ngerti maksud ibu? Tahun 2001, 2, 2003, 2. Jadi ini yang harus kita jelaskan sama ibu. Karena kenapa? Ini adalah mempengaruhi pertumbuhan anak. Ya, anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya akan berdampak juga buruk. Ya, misalnya dia baru merangkak jalan sudah ada adiknya, otomatis adiknya yang diperhatikan, ya kan? Daripada kakaknya. Jadi inilah, makanya sekarang itu pemerintah menyarankan bahwa 2 anak lebih baik, bukan cukup lebih baik. Artinya baiknya itu baik pendidikannya, baik perhatiannya, ya, dan memiliki jarak. Ya, nggak masalah orang punya anak 10 yang jelas misalnya jaraknya ada 4 tahun, 3 tahun baru ada di situ. Jadi setidaknya kasih sayangnya itu full. Ya, oke. Nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan nak? Ada yang ingin bertanya? Dari materi ibu ini hari? Ada yang ingin bertanya? Ya, kenapa nak? Terima kasih Bu atas materinya. Pertanyaan saya ibu, apakah semua ibu kami mengalami perubahan psikologis tersebut? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Apakah setiap ibu hamil mengalami perubahan psikologis? Tidak ya, tidak semua ibu hamil. Ibu hamil ada yang ngidamnya luar biasa, ada juga santai-santai, ya, ada juga yang sampai paling parah itu ada ibu hamil memang yang tidak bisa datang matahari. Dia selama 9 bulan harus di dalam kamar dan tidak ada cahaya. Ada ya? Ya. Ada demikian, ada kan? Ada. Nah, jadi itu tergantung dari psikologisnya ibu. Nah, untuk perubahan psikologis itu sebenarnya tidak terbawa dari kondisi ibu. Ibu bisa menentang kondisi misalnya karena dia sebenarnya itu bisa dilihat matahari, cuma terbawa emosinya, terbawa psikologisnya tidak bisa dia stabilkan. Nah, itulah gunanya support keluarga, ya, support tenaga kesehatan. Ya, dan nanti kalau kalian sudah menjadi, insya Allah selesai menjadi bidan, kalau ada pasien begitu jangan dibiarkan saja, biarkan ibu di dalam kamar 9 bulan. Kasihan. Ya, jadi kita sebagai bidan harus memberikan penjelasan, Bu, lawan ini bisa dilawan selama emosi kondisi ibu itu bagus. Ya, jelas ya? Iya. Oke, sebelum ibu akhiri perkuliahan hari ini, siapa yang bisa simpulkan ibu untuk materi yang pertama tadi? Nah, ibu, oke nak, apa nak yang materi ini ya?
Oke, silakan Nak. Terima kasih kesempatannya. Mulai dari materi hari ini. Adaptasi psikologis ibu pada masa kehamilan terdiri dari 3 tahap. Trimester 1 itu di mana tahap penyesuaian ibu terhadap kehamilannya. Di mana ini terdapat rasa takut dan bayang-bayang apakah ibu akan menjaga bayinya atau tidak. Kemudian di trimester kedua ini fase di mana ibu sudah memulai menerima kehamilannya dan sudah menikmati serta selalu mencari informasi tentang kehamilan. Dan fase ketiga adaptasi di trimester ketiga itu adalah lebih ke rasa persiapan dan kewaspadaan, di mana ibu mempersiapkan dirinya untuk persalinan dan mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua yang baik. Oke, sangat bagus ya. Jadi sudah jelas ya, temannya penjelasan sangat semua. Ya, nah untuk ini kebutuhan psikologis apa yang bisa lakukan ibu? Saya silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kesimpulan saya pada materi ini pada bagian kebutuhan psikologi yang pertama, seorang ibu hamil membutuhkan yang terakhir support keluarga, di mana support keluarga itu sangat penting bagi perkembangan ibu dan emosional ibu. Yang kedua, ada yang namanya support dari tenaga kesehatan. Kita sebagai tenaga kesehatan harus memberikan support kepada ibu, karena di mana kita sebagai tenaga kesehatan dikatakan sebagai pendamping ibu hamil. Yang ketiga, seorang ibu hamil juga membutuhkan dukungan dari suaminya, paling utama dari suaminya, karena suaminya merupakan keluarga pertama yang akan mendampingi ibu. Yang terakhir itu ada namanya support sibling, di mana apabila seorang ibu sudah mempunyai anak lebih dari satu dan tidak menjalankan kehamilannya, kita harus membutuhkan perhatian khusus juga kepada anak sebelumnya, karena agar tidak menimbulkan kecemburuan dan agar pada saat pertumbuhannya tidak terjadi gangguan. Terima kasih bagus sekali ya. Jadi secara kalian sudah mengerti ya. Jadi ini teori tentang perubahan psikologis. Jadi ini perubahan psikologis datangnya dari ibunya. Ya, ini untuk psikologis pada masa kehamilan sampai dia umur menjelang persalinan. Ya, oke. Untuk materi berikutnya, insya Allah kita akan bertemu lagi. Pertemuan berikutnya itu akan bahas tentang pengelolaan kebutuhan dasar ibu hamil. Jadi kalian di rumah baca buku, cari informasi. Nah sekarang bisa ya cari informasi mengenai kebutuhan pengelolaan kebutuhan dasar ibu hamil. Oke, kalau karena kesimpulannya sudah bagus, kalian sudah mengerti pertemuan kita hari ini, ibu tutup sampai di sini ya dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.